Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan buat kasih dan karunia-Nya yang selalu baru bagi kita. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Sebab itu hari ini saya rindu mengajak kita semua untuk bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sebelum kita mendengarkan sharing firman pada hari ini. Bagi kita yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersama bernyanyi lagu Ku Berikan Hatiku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat setiap hari baru yang Kau berikan kepada kami sampai dengan hari ini, sehingga kami boleh bersama memuji dan menyembah Tuhan dalam PDKT online hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Berkati lidah bibir hamba yang menyampaikan firman, dan jamahlah setiap hati kami yang mendengarkan pada hari-hari ini. Biarlah firman yang boleh disampaikan senantiasa membuat pribadi kami menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan, Amin.
Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini, sharing kita akan membahas seputar tentang iman dan kerendahan hati. Bagaimana sebuah iman yang disertai dengan kerendahan hati ternyata dapat menjadi kunci terbukanya pintu-pintu mujizat di dalam kehidupan kita. Tentu saja masih ada orang yang menganggap kalau sikap rendah hati itu adalah sebuah kebodohan, karena terlihat sebagai sikap yang tidak percaya diri, cenderung dianggap lemah, bahkan tidak mampu. Padahal, orang yang rendah hati itu sebenarnya adalah orang yang sadar secara betul bahwa dirinya memiliki batas-batas kemampuan. Orang yang rendah hati punya konsep pemikiran do your best and let God do the rest, atau kerjakan yang terbaik terlebih dahulu, lalu biarkan Tuhan yang mengerjakan sisanya. Hal inilah yang membuat orang-orang yang punya karakter demikian menjadi lebih gampang untuk berserah. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 6b berbunyi, "Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Selanjutnya kita akan lihat sebuah cerita di Alkitab, tepatnya di Markus 7 ayat 24-30, tentang seorang wanita yang memohon kepada Tuhan agar anaknya disembuhkan dari kerasukan roh jahat. Melalui cerita ini, saya rindu kita akan melihat bagaimana sebuah iman yang disertai dengan kerendahan hati dapat membuka pintu mujizat bagi pergumulan seseorang. Mari kita baca bersama Markus 7 ayat ke-24, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Kita berhenti dulu di ayat yang ke-26, dikatakan tadi bahwa wanita ini adalah seorang Yunani berkebangsaan Sirofenisia. Pada zaman Yesus, bangsa Sirofenisia ini tergolong sebagai bangsa yang maju. Baik itu dari sisi ekonomi, kebudayaan, dan filosofi sekalipun, bangsa ini jauh lebih maju daripada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi sendiri yang kita tahu bersama, mereka adalah berasal dari mantan-mantan budak di Mesir. Nah, sekalipun demikian, semua itu tidaklah menjadi penghalang bagi wanita ini untuk datang kepada Yesus. Dengan rendah hati, ia datang menghampiri Tuhan Yesus tanpa sama sekali melihat atau membanding-bandingkan status kebangsaannya dengan Yesus yang notabene merupakan keturunan bangsa Yahudi. Wanita ini percaya akan satu hal, bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sedang kerasukan. Iman wanita ini timbul dari pendengaran tentang karya mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan sebelumnya. Sekalipun dia belum pernah melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat tersebut, tapi dia memilih untuk tetap percaya. Sampai di sini kita bisa belajar satu hal dari wanita ini yang sekaligus juga menjadi poin pertama dari sharing kita hari ini, yaitu saat meminta pertolongan Tuhan, percayalah dengan rendah hati bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kuncinya terletak pada iman dan kerendahan hati. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri." Sebagai manusia, di mulut kita sering berkata bahwa Tuhan mampu untuk menolong aku. Tapi di dalam hati, seringkali kita masih ragu dengan apa yang kita katakan tadi. Mulut kita berserah kepada Tuhan, tapi tidak dengan hati dan pikiran kita, yang kerap kali masih bersandar pada logika maupun pengertian kita sendiri. Tentu saja hal inilah yang kemudian akan membuat kita pada akhirnya tidak menerima apa-apa. Sebab Yakobus 1 ayat 7 berkata bahwa orang yang demikian, maksudnya orang yang bimbang, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Demikian juga halnya dengan apa yang dialami oleh wanita ini selanjutnya. Ketika wanita itu tersungkur di depan kaki Yesus, apakah Yesus lantas langsung mengabulkan permintaannya? Ternyata tidak demikian, saudara. Malah yang terjadi saat itu justru berbanding terbalik dengan apa yang semula diharapkan oleh ibu ini. Saat datang mampir Yesus, dia tentu berharap bahwa Yesus langsung menyembuhkan anaknya. Tapi ternyata yang terjadi saat itu malah Yesus terkesan menolak untuk menyembuhkan anaknya dengan berkata di ayat ke-27, lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Secara manusiawi, tentu kita pasti berpikir dan menyangka bahwa saat mendengar perkataan Yesus kala itu, wanita tersebut akan merasa tersinggung, atau bahkan bisa saja langsung pergi meninggalkan Yesus.
Tapi faktanya tidaklah demikian. Sebab semua hal-hal negatif yang kita sangka akan dilakukan oleh wanita itu, ternyata tidak ada satupun yang terbukti. Wanita ini tidak membela dirinya, dan tetap mendengarkan dengan baik apa yang hendak Yesus sampaikan kepadanya. Saya pribadi percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan saat itu ditujukan untuk menguji kesungguhan iman, serta kerendahan hati wanita tersebut. Dan terbukti bahwa iman yang disertai dengan kerendahan hati berhasil membawa wanita ini untuk lulus dalam ujian iman. Sekalipun bagi kebanyakan orang pernyataan Yesus kala itu terdengar sebagai sebuah penolakan dan penghinaan, tapi tidak demikian bagi wanita tersebut. Sebab pesan itu justru dia tangkap sebagai sebuah kesempatan bagi dirinya untuk menerima mujizat dari Tuhan. Poin kedua, iman yang disertai dengan kerendahan hati memudahkan kita untuk menangkap pesan dan maksud Tuhan atas hidup kita. Pernyataan Yesus tadi, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, bermaksud bukanlah untuk menolak permintaan wanita ini, tapi hendak menjelaskan kepadanya bahwa pelayanan Yesus yang diumpamakan sebagai roti pada kala itu ditujukan terlebih dahulu untuk anak-anak, yaitu orang-orang Yahudi. Dan suatu saat nanti akan tiba waktunya bagi bangsa lain untuk menerima lawatan Tuhan tersebut. Hanya saja tidak untuk sekarang-sekarang ini, sebab waktunya belum tiba bagi mereka. Terkait dengan adanya kata anjing dalam pernyataan Yesus tadi, itu menunjuk pada sebuah ungkapan yang memang biasa digunakan oleh bangsa Yahudi untuk menyebut bangsa-bangsa lain di luar mereka. Dan seperti yang kita tahu dari cerita ini, bahwa seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan setan ini adalah seorang perempuan yang berasal dari kalangan non-Yahudi. Sampai di sini saya yakin secara jelas kalau kita sudah bisa menangkap bahwa sama sekali Tuhan tidak bermaksud untuk menolak, bahkan menghina wanita tersebut. Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa tentu saja tidak semua orang bisa seperti dia. Hanya orang-orang yang punya iman yang teguh dan kerendahan hatilah yang mampu untuk menangkap maksud Tuhan atas diri mereka pribadi lepas pribadi. Lalu bagaimana dengan respon wanita itu sesaat setelah mendengar perkataan Yesus? Mari kita baca di ayat berikutnya, yaitu ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Sebuah respon yang menurut saya sangatlah luar biasa. Sebuah jawaban yang juga membuat Tuhan Yesus kagum. Wanita ini merespon dengan benar apa yang hendak Tuhan sampaikan kepadanya. Imannya tidak menjadi lemah saat mendengar apa kata Yesus, melainkan dia terus percaya dengan iman sampai sesuatu yang dirindukan terjadi. Bahkan dia juga rela menyamakan dirinya seperti anjing yang menanti remah-remah yang dibuang oleh anak-anak raja. Karena hal inilah maka Tuhan mengabulkan permohonannya. Di ayat ke-29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Lalu di ayat ke-30, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Poin ketiga, iman dan kerendahan hati akan membawa kita untuk menerima mujizat dari Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Ia mengurapi dan memberikan kuasa kepada setiap orang yang rendah hati di hadapannya. Wanita dalam cerita ini dengan berani mengakui ketidakberdayaannya dan memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan. Dan ketika dia terus dengan mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan, maka di sanalah Tuhan memberinya kekuatan dan kuasa. Yesus sendiri menunjukkan keteladanannya sebagai seorang pribadi yang rendah hati. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6-11, Yesus memilih untuk tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, atau atas dasar kerendahan hatinya itulah, maka Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Jadi kembali ke sharing kita hari ini seputar iman dan kerendahan hati. Ada 3 poin penting yang bisa kita renungkan dan aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama, saat meminta pertolongan Tuhan, percayalah dengan rendah hati bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Poin yang kedua, iman yang disertai dengan kerendahan hati akan memudahkan kita untuk menangkap pesan dan maksud Tuhan. Dan yang ketiga, iman dan kerendahan hati akan membawa kita untuk menerima mujizat dari Tuhan. Mulai hari ini, jadilah orang yang senantiasa percaya dengan rendah hati kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan dalam Matius 23 ayat 12 berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian sharing firman Tuhan pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan hari dengan doa, mari bersama kita bernyanyi lagu Bukan Dengan Kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap daripada kami boleh beroleh hati yang selalu percaya dan rendah hati saat kami meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebab hanya dengan percaya penuh kepada Tuhan, kami akan menerima jawaban daripada setiap doa-doa kami. Kami juga mau terus menopang dalam doa setiap pergumulan saudara, kerabat maupun teman kami. Biarlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, bahkan mujizat terjadi bagi setiap kami yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.